aplikasi komputer dengan dosen pengampu Patri Bondan Krisnasro SPD MPD. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas aplikasi Excel, yaitu penggunaan rumus. Saya Sucinta Sari, akhiran NIM 228 mendapat bagian 1, yaitu rumus sum, average, if, count, sum if, count if, range. Bagian 5 ada rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan rumus yaitu if error. Saya memahami dengan akhir 2/1 mendapatkan bagian kedua dengan rumus max, in, trim, flower, over, sama proper. Saya Nurul Ramadhani dengan akhiran NIM 219 yang mendapatkan bagian 4 yaitu rumusnya round down, round up, round, floor, ceiling, dan enroll. Saya Muhammad Rajab dengan akhir NIM 207 mendapat bagian 3 dengan rumus alternate, left, left, mid, dan right. Berikut video kami. Baik, rumus pertama yang akan saya jelaskan yaitu penggunaan rumus sum. Rumus sum digunakan untuk menjumlahkan data. Untuk menggunakan rumus pada Excel, harus diingat bahwa hal yang wajib kita ketik pertama yaitu sama dengan. Lalu kita masukkan sum. Kita akan mengambil data dari omset Rajab dari bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Kita seret. Lalu kita klik enter. Nah, total omset yang dihasilkan Rajab dalam 3 bulan yaitu totalnya 25 juta. Untuk mengetahui total omset dari karyawan lainnya, kita langsung saja seret ke bawah. Nah, selanjutnya penggunaan rumus average. Rumus average digunakan untuk mencari rata-rata. Kita ketik sama dengan average. Lalu kita masukkan data yang akan dicari rata-ratanya, yaitu omset 1, omset bulan 1, bulan 2, dan omset bulan 3. Kita seret tiga-tiganya. Lalu kita enter. Nah, rata-rata omset yang dihasilkan Rajab dari bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 mendapatkan hasil 8.333.000 lebih. Kita lihat penghasilan rata-rata omset dari karyawan lainnya, kita langsung saja seret ke bawah. Nah, penggunaan rumus selanjutnya yaitu rumus if. Rumus if digunakan untuk sebagai perbandingan data benar dan salah. Di sini kita menggunakannya di bagian status. Di bagian status kita akan mencari karyawan yang lulus dan tidak lulus dengan memasukkan minimal penghasilan omset yang harus dicapai karyawan untuk mendapatkan status lulus. Jika tidak mencapai akan mendapatkan status tidak lulus. Minimal penghasilan yang harus didapat yaitu kita ambil 30 juta. Nah, kita masukkan if. Lalu kita masukkan logical testnya, yaitu kita ambil dari total omset karyawan. Kita masukkan minimal penghasilannya itu 30 juta. Lalu kita batasi menggunakan titik koma. Pembatasan ini ada yang berbeda-beda, ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Lanjut kita masukkan kebenarannya, yaitu lulus. Nah, perlu diingat dalam penggunaan rumus di Excel tidak dapat membaca huruf. Nah, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan petik 2 ini. Kita masukkan keterangannya lulus. Kita batasi. Lalu kita masukkan data. Kita masukkan keterangan salahnya. Nah, jika tidak mencapai, kita masukkan tidak lulus.
lalu kita enter. Nah, status oleh karyawan Rajab tidak lulus karena tidak mencapai target yaitu 30 juta. Dia hanya menghasilkan total omset 25 juta. Nah, untuk melihat status karyawan yang lainnya, kita seret saja ke bawah. Pada karyawan Jeki dan Suci mendapatkan status lulus karena total omsetnya di atas 30 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari peringkat berdasarkan total omset. Yang paling tertinggi akan mendapatkan peringkat teratas dan yang paling terendah akan mendapatkan peringkat ke bawah. Nah, kita bisa menggunakan rumus rank. Kita masukkan, lalu kita masukkan nomornya, yaitu total omset dari Rajab, lalu kita batasi, lalu kita masukkan ref-nya, yaitu data keseluruhan total omset dari karyawan. Nah, karena kita akan menariknya ke bawah nanti untuk melihat hasil rank karyawan lainnya, kita bisa mengunci menggunakan tombol F4 atau Fn4, lalu kita enter. Karyawan Rajab mendapatkan peringkat keempat. Kita lihat peringkat karyawan lainnya. Karyawan Suci mendapatkan peringkat ke-1. Karyawan Jeki mendapatkan peringkat kedua. Karyawan Nurul mendapatkan peringkat ketiga dan karyawan Afifah mendapatkan peringkat kelima. Selanjutnya kita menggunakan rumus kon. Rumus kon digunakan untuk hanya mencari data yang berbentuk angka. Nah, kita pasang di sini. Ketik kon. Nah, karena hanya mencari data yang berbentuk angka, lalu kita seret data karyawannya yang berbentuk angka, lalu kita enter. Nah, total karyawannya dan karyawatinya yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menghitung data yang berisi huruf atau data yang berbentuk lainnya, kita bisa menggunakan rumus kon E. Masukkan kon. Lalu kita seret ke bawah yang berbentuk huruf, lalu kita enter. Nah, jadi rumus kon digunakan hanya untuk mencari data yang berbentuk angka, menghitung data yang berbentuk angka. Lalu rumus kon E digunakan untuk mencari data yang berisi huruf atau elemen lainnya, atau mencari semua data. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum if untuk mencari jumlah omset karyawan. Rumus sum if yaitu penggabungan rumus sum, yaitu penjumlahan, dan rumus if, perbandingan jika. Nah, kita ketik sum if, lalu range-nya kita ambil dari sini, data yang akan kita pakai, lalu kita batasi. Kriteria dari karyawan kan L, lalu kita masukkan L, lalu kita kasih batasan, lalu kita masuk data yang akan kita jumlahkan, yaitu dari sini total omset karyawannya dan seluruh karyawatinya. Nah, jika kita klik enter nanti, kita akan mendapatkan hasil yang hanya karyawan.
hasil omset dari karyawan. Kita klik enter. Nah, jika data seperti ini, kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. Kita klik bagian sini, lalu kita pilih more number formats, lalu kita pilih custom, lalu kita pilih ini, lalu oke. Nah, untuk jumlah omset karyawatinya kita sama menggunakan rumus sum if. Kita ketik sum if, lalu kita pilih range-nya, diambil dari sini, lalu kita batasi, lalu kita masukkan kriterianya, yaitu kriteria P. Kita batasi, lalu masukkan jumlah total omsetnya, kita seret ke bawah, sum range-nya, lalu kita enter. Nah, untuk jumlah omset karyawati sebesar 91.250.000. Nah, selanjutnya penggunaan rumus count if, yaitu penggabungan dari rumus count dan if. Nah, penggunaan rumus count if ini digunakan untuk mendapatkan atau menghasilkan data yang kita inginkan. Nah, kita ketik count if, lalu range-nya, tempat mengambil datanya, kita masukkan, kita seret ke bawah, lalu kita batasi. Nah, untuk kriterianya, di sini kita mencari karyawan yang mendapatkan status lulus. Kita masukkan lulus, lalu kita enter. Nah, banyaknya pegawai yang lulus itu 2 orang, yaitu Jeki dan Suci. Nah, kita cari banyaknya pegawai yang tidak lulus. Kita salin dulu. Kita masukkan rumus count if, lalu kita memasukkan tempat pengambilan datanya, yaitu di sini, lalu kita batasi. Nah, kita masukkan kriteria, yaitu tidak lulus, lalu enter. Nah, total pegawai yang tidak lulus itu 3 orang. Ada Rajab, ada Afifah, dan Nurul. Untuk penggunaan rumus min max-nya untuk mencari omset paling tinggi dan omset paling rendah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rumus max. Rumus max digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari data. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu masukkan rumusnya, lalu blok dari bagian total omset, lalu enter. Yang kedua yaitu rumus min. Rumus min digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari sebuah kumpulan data. Caranya ketik sama dengan, lalu masukkan rumusnya, kurung, lalu blok dari
total omset dari atas ke bawah, sampai ke bawah. Lalu enter. Baik, bagian kedua yaitu rumus trim. Rumus trim digunakan untuk menghapus spasi di depan dan di belakang dan spasi berubah dalam teks. Caranya itu ketik sama dengan lalu rumus yang kedua yaitu rumus lower. Rumus lower digunakan untuk mengkonversi sebuah huruf besar dalam starting text ke huruf kecil. Caranya ketik sama dengan masukkan rumusnya, enter. Lalu yang ketiga itu upper. Upper digunakan untuk konversi teks menjadi huruf besar. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu masukkan rumusnya, lalu enter. Lalu yang rumus terakhir yaitu rumus proper. Proper digunakan untuk mengubah huruf awal kata dalam sebuah teks menjadi huruf besar. Caranya ketik rumusnya, ketik enter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus concatenate. Pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu concatenate. Lalu kita ambil bagian A2, kita koma, lalu B2, koma, dan C2. Nah, ID karyawan dari Rajab sudah muncul di sini, namun belum memiliki spasi. Jika kita ingin menambahkannya, kita ubah rumus yang tadi. Kita tambahkan tanda kutip di rumus tersebut. Kita enter. Nah, seperti itu. Jika kita ingin mencari ID karyawan yang lain, kita sisa tarik di sini. Nah, sudah muncul juga ID karyawan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus len, yaitu mencari panjang nama karyawan Rajab. Pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu ketik len, lalu kita ambil B2, kita enter. Nah, panjang nama dari karyawan Rajab yaitu 5. Jika kita ingin mengetahui panjang nama karyawan yang lain, kita sisa tarik ke bawah. Nah, di situ juga sudah tertulis. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari left, yaitu mencari 3 karakter pertama dari nick tersebut. Pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu left, lalu kita ketik B10, lalu 3. Kenapa saya ketik 3? Karena yang akan kita cari adalah 3 karakter pertama dari nick tersebut. Sini kita enter. Nah, sudah muncul 3 karakter pertama dari nick tersebut, yaitu 1, 2, 3. Jika kita ingin mengetahui
3 karakter pertama dari nick yang lain kita sisa tarik saja ke bawah. Sudah muncul juga 3 karakter pertama dari nick yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus meet, yaitu mencari karakter 4 sampai 7 dari nick tersebut. Pertama-tama kita ketik sama dengan lalu meet. Lalu kita ketik B10, 4,4. Kenapa saya ketik 4? Karena karakter yang akan kita cari yaitu 4. Dan kenapa saya ketik 4 lagi? Karena karakter 4 ke 7 ini mencakup 4 angka dari nick tersebut. Kita enter. Nah, karakter 4 sampai 7 dari nick tersebut yaitu 4560. Sudah sesuai dengan di nick tersebut. Jika kita ingin melihat karakter 4 sampai 7 nick yang lain, kita sisa tarik ke bawah saja. Sudah muncul juga karakter 4 sampai 7 dari nick yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus right, yaitu mencari 2 karakter terakhir dari nick tersebut. Pertama-tama kita ketik sama dengan lalu right. Kita ketik B10, 2. Kenapa saya ketik 2? Karena kita akan mencari 2 karakter terakhir dari nick tersebut. Sini kita enter. 2 karakter terakhir dari nick tersebut yaitu 01. Sudah sesuai dengan di nick yang tertera tersebut. Jika kita ingin mencari 2 karakter terakhir dari nick yang lainnya, kita sisa tarik ke bawah saja. Nah, sudah muncul juga 2 karakter terakhir dari nick yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang rumus concatenate, len, left, mid, dan right. Terima kasih. Jadi, di sini sudah ada 2 contoh data, di mana data yang di sebelah kiri digunakan untuk pembulatan desimal dan yang di sebelah kanan ini untuk pembulatan yang bersifat kelipatan. Nah, yang pertama yang saya akan kerjakan adalah di bagian pembulatan desimal. Jadi rumus yang pertama yang saya gunakan adalah rumus rundown, di mana rumus rundown ini digunakan untuk pembulatan ke bawah. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap menggunakan rumus Excel, di awalnya itu selalu menggunakan sama dengan. Jadi langsung saja kita masuk pada rumus sama dengan, kemudian kita ketik nama rumus yang akan kita gunakan. Kemudian buka kurung. Kemudian kita klik yang akan kita bulatkan. Setelah itu, koma. Nah, di sini jika ada ingin angka di belakang koma, maka kita ketik angka yang akan kita gunakan. Jika tidak, maka kita ketik 0. Di sini saya menggunakan angka 0. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi inilah hasil pembulatan ke bawah menggunakan rumus rundown pada pembulatan desimal. Sekarang kita masuk pada pembulatan ke atas, di mana pembulatan ke atas ini kita menggunakan rumus round up. Cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, hanya saja nama rumusnya yang kita ganti. Jadi sama dengan round up, buka kurung, kemudian kita klik yang akan kita bulatkan, kemudian koma, setelah itu 0, tutup kurung, enter. Jadi inilah hasil pembulatan ke atas menggunakan rumus round up. Sekarang kita masuk ke pembulatan terdekat, di mana pembulatan terdekat ini kita menggunakan rumus round. Jadi langsung saja sama dengan
round, buka kurung, kita klik yang akan kita bulatkan, kemudian koma, 0, tutup kurung, enter. Jadi inilah hasil pembulatan terdekat menggunakan rumus round. Sekarang kita masuk ke pembulatan lipatan. Jadi yang pertama saya kerjakan adalah pembulatan ke bawah. Di mana pembulatan ke bawah ini kita menggunakan rumus floor. Cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, cuman di sini kita menggunakan kelipatan. Saja kita masuk pada rumus sama dengan nama rumus yang akan kita gunakan, yaitu adalah floor, kemudian buka kurung, klik yang akan kita bulatkan, kemudian koma. Nah, di sini saya menggunakan kelipatan 100. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi inilah hasil pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor pada pembulatan yang bersifat kelipatan. Sekarang kita masuk ke pembulatan ke atas. Di pembulatan ke atas ini kita menggunakan rumus sailing. Jadi langsung saja kita masuk sama dengan ketik nama rumus yang akan kita gunakan, kemudian buka kurung, klik yang akan kita bulatkan, kemudian koma. Sini saya masih menggunakan kelipatan 100. Kemudian kita ketik 100, kurung, enter. Jadi inilah hasil dari pembulatan ke atas menggunakan rumus sailing pada pembulatan kelipatan. Sekarang kita masuk ke pembulatan terdekat. Untuk pembulatan terdekat ini kita menggunakan rumus M-round. Jadi saja kita masuk pada rumus sama dengan M-round, buka kurung, klik yang akan kita bulatkan, kemudian koma, kemudian kita ketik 100, tutup kurung, enter. Jadi inilah hasil pembulatan terdekat menggunakan M-round. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu mencari data secara vertikal atau ke atas. Sebelumnya kita harus menyiapkan data referensinya atau tabel masternya. Kita akan mencobanya di nama customer. Lalu kita masukkan lookup value-nya. Lookup value itu hanya memiliki satu saja di data yang kita buat. Contohnya pada mahasiswa hanya memiliki ciri khasnya sebagai mahasiswa, yaitu kita lihat pada NIM-nya. Lalu kita klik, kasih batasan, lalu kita ke data referensi, tabel array-nya kita blok ini, kita blok semua. Lalu kita lihat, kita tadi mencari nama customer berada pada tabel 2. Ini tabel 1, ini tabel 2, ini tabel 3, dan ini tabel 4. Sebelumnya kita mengunci, lalu kita kasih batasan, kita masukkan call index 6-nya, yaitu tabel 2, karena di tabel 2 kita akan mencari data yang kita inginkan. Kita kasih batasan, lalu kita ketik 0, false. Nah, nama customernya dari nomor pemesanan 106 adalah Fiona. Kita cek di data referensi, Fiona dengan nomor pemesanan 106. Jika sudah jadi, kita tarik saja ke bawah. Nah, kenapa tampilannya seperti ini? Karena nomor pemesanan 112
tidak ada di data referensi. Nah, untuk menemukan data domisili kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita masukkan lookup value-nya yaitu nomor pemesan 106. Baru kita berikan batasan. Kita masuk di data referensi, kita blok semua. Lalu kita kunci. Kita kasih batasan. Nah, untuk call index 6-nya, karena kita mencari domisili, kita masukkan angka 4 karena berada di tabel 4. Kasih batasan, lalu ketik 0, lalu enter. Nah, untuk nomor pemesanan 106, nama customernya Fiona, berada di domisili Palembang. Kita cek 106 Fiona berada di domisili Palembang. Oke, sudah cocok. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya penggunaan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara horizontal. Sebelumnya kita harus menyiapkan data referensinya secara horizontal. Jika sudah, kita ketik rumusnya VLOOKUP. Lalu kita masukkan lookup value-nya. Karena lama pengiriman itu berhubung dengan tempat domisili jaraknya. Jadi datanya kita ambil dari sini Palembang. Lalu kita beri batasan. Untuk tabel arraynya kita masuk di data referensi. Lalu kita blok. Kita kunci. Kita beri batasan. Lalu row index 6-nya 2. Karena kota itu menempatkan tempat ke-1 dan lama pengiriman tempat kedua. Nah, karena kita sedang mencari data lama pengiriman, jadi kita masukkan angka 2. Lalu kita beri batasan, lalu false. Enter. Jadi lama pengiriman dari domisili Palembang itu 2 hari. Kita cek di data referensi. Palembang itu 2 hari. Yang lainnya kita sorot saja ke bawah, kita tarik. Oke, 2 ini sudah. Nah, selanjutnya kita menggunakan penggunaan rumus if error. Nah, pada tampilan di bagian bawah ini kita bisa menggunakan rumus if error. Nah, rumus if error itu digunakan untuk memberikan identitas yang tidak memiliki isi atau tidak memiliki data di dalamnya. Nah, kita berikan identitas. Kita klik bagian sini untuk memberikan identitasnya. Nah, di antara sama dengan dan huruf V, kita masukkan rumus if error. Nah, setelah itu pada bagian sini kita berikan batasan. Lalu kita masukkan identitasnya. Misalnya kita memasukkan identitas tidak tersedia. Lalu enter. Lalu kita klik yes. Nah, maka akan mendapatkan identitas tidak tersedia. Nah, pada bagian domisili begitu juga.
Kita masukkan rumusnya. Di bagian sini kita beri batasan, lalu kita berikan identitasnya. Misalnya tidak ada. Enter. Kita klik yes. Nah, berikutnya lama pengirimannya. Begitu juga kita masukkan rumusnya. Lalu pada bagian belakang kita berikan batas, kita berikan identitas jika salah, tidak terdeteksi, lalu enter. Kita klik yes. Sudah semua. Itulah video penggunaan rumus Excel dari kami. Semoga video kami bisa menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck a